البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan pembacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Insyaallah ini ya terakhir dari kitab Siyam insyaallah. Kemarin kita sudah sebutkan dan akan masuk kitabul Hajj tentang masalah haji. Ada pertemuan yang telah lewat disebutkan di bab yang terakhir di kitab Siyam, yaitu bab i'tikaf. Bab tentang i'tikaf. Demikian juga qiyam Ramadan, qiyam Ramadan dan sholat di bulan Ramadan. Semua oleh beliau tentang permasalahan i'tikaf. Dan itu hukumnya adalah sunnah. Masih sekarang di dalam pembahasan malam Lailatul Qadar. Kapan itu? Sebenarnya oleh Ibnu Hajar. Hadis terakhir nomor 688 di sini sebutkan wa an Muawiyah bin Abi Sufyan, dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Hadis ini yang benar adalah mauquf, sudah kita sebutkan kemarin. Ya, terjadi perselisihan antara Imam Abu Dawud atau Yalsi dengan Mu'ad bin Mu'ad, duanya thiqah. Abu Dawud mengatakan mauquf. Ini ucapan Muawiyah saja. Mu'ad bin Mu'ad mengatakan sampai kepada Nabi SAW. Imam Daruqutni merajikan ya yang benar itu adalah mauquf. Demikian. Subhanallah sebutkan di hadis mu'allah dhahiru sihah, masyaallah. Hadis yang dia itu mu'al berpenyakit tampaknya sehat padahal dia berpenyakit. Ini tingkatan belajar mustalah yang tinggi tentang masalah ini. Disebutkan dari Nabi SAW, dari Nabi SAW. Sebenarnya ini cuma ucapan Muawiyah saja. Kalau beliau mengatakan fi Lailatul Qadar, tentang malam Lailatul Qadar. Lailatul Sab'in wa Ishrin, yaitu malam 27. Rawi Dawud, sebuah dari Imam Abu Dawud. Wa rajih waqfu, yang benar mauquf. Lihat bahwa Ibnu Hajar menghukumi mauquf. Waqad ukhtalifa fi ta'yinha. Beliau mengatakan terjadi perselisihan para ulama tentang ta'yin, penentuannya kapan malam Lailatul Qadar. Karena suatu yang sangat penting sekali. Orang-orang yang saleh, orang-orang yang belum dalam kebaikan itu pengen tahu kapan malam Lailatul Qadar yang dilipat gandakan amalannya lebih bagus dari 1000 bulan. Khairun min alfi syahr. Ala arba'ina qaulan, menjadi 40 pendapat. Auratuha, aku telah sebutkan fi Fathul Bari, di buku beliau Fathul Bari. Kemudian dibahas di sini kenapa dinamakan malam Lailatul Qadar. Sebagian mengatakan anallahu yaqdiru fiha ma yasha min amrihi ila misliha min as-sanah al-qabilah. Sebenarnya Syekh Muhammad bin Nizam di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan di malam tersebut apa yang Allah kehendaki dari perkara Allah Subhanahu wa taala yang semisalnya di tahun yang akan datang. Dalilnya ayat di surat Ad-Dukhan ayat yang keempat. Inna anzalnahu ya fi lailatin mubarakah inna kunna mundirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di malam tersebut, ini kami turunkan Al-Quran di malam yang diberkahi. Fiha, di dalamnya, di dalam malam tersebut, yufraqu, dipisahkan. Maksudnya ditentukan. Dipisahkan kullu amrin hakim, setiap perkara dengan hakim. Jadi dikatakan malam Lailatul Qadar karena Allah mentakdirkan di malam itu apa yang akan datang. Dipisah-pisah untuk tahun yang berikutnya. Sebenarnya mengatakan dikatakan Lailatul Qadar karena idhom qadar ini kadarnya itu besar. Ini idhomiha. Wa qadriha, kebesarannya, kadarnya juga keutamaannya demikian. Sebagian mengatakan dikatakan malam Lailatul Qadar li'anna li ta'at fiha qadran aziman. Katakan di malam tersebut kadarnya sangat besar. Kemudian apakah malam Lailatul Qadar masih ada? Jelas masih ada. Ya, demikian. Ya, Nabi mengatakan di situ dalam hadis, sebagian mengatakan tidak ada, karena Nabi mengatakan harus doa keluar liukhbirakum, untuk aku mengabari kalian kapan Lailatul Qadar, kapan malam Lailatul Qadar. Fatalah bulan dan bulan, kemudian bulan dan bulan ini berselisih. Farufiyat, kemudian diangkat. Diangkat ini bukan berarti tidak ada lagi, tidak. Diangkat ya, ini diangkat ilmunya, pengetahuannya kapan harinya itu. Adapun malam Lailatul Qadar terus menerus ada setiap tahun.
Insyaallah demikian. Kemudian kapan malam Lailatul Qadar? Terjadi perselisihan bagaimana ucapan Ibnu Hajar. Ada yang mengatakan tadi sudah diangkat, ada yang mengatakan ya bahwa itu adalah di bulan Ramadan itu sendiri. Ada yang mengatakan di Sya'ban. Yang benar wallahu a'lam, yang paling diharapkan yaitu di 10 hari terakhir sebagaimana dalam hadis yang telah lewat. Kemudian dari 10 terakhir itu 21 sampai terakhir, di situ didahulukan yaitu apa? Ganjilnya. Iltamisuha bil witr minal ashr al awakhir. Carilah ganjil dari 10 hari terakhir. Jadi 10 hari terakhir. Kemudian lebih mengkhusus lagi, mengerucut lagi menjadi yang ganjil. Ya. Kemudian juga dari situ diharapkan lagi yaitu apa? Sab'a awakhir, 7 yang belakang. Kemudian dari 7 yang itu mengerucut lagi yaitu apa? Arjaha sab'a wa ishrin, 27. Gitu. Yang paling diharapkan malam 27. Walaupun di situ ada hadis yang juga oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis Abu Sa'id Al-Khudri, itu terjadi pada tanggal ya 21. Ya, sebutkan di zaman Nabi terjadi tanggal 21. Sebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW beliau mengatakan, "Wa qad ra'aituni asjudu bima watin." Aku melihat diriku di tidurnya itu Nabi SAW melihat bahwa aku sujud di tercampurnya tanah dengan air, yaitu hujan. Karena waktu itu atapnya kan tidak dalam atap yang seperti kita ini, jadi sampai terocoh istilah kita, air turun ke lantai. Min sabi hati-hati pagi harinya. Ternyata saya menyebutkan Baba surat ainai, kedua mataku melihat Rasulullah SAW ala jabhatihi atharul ma'watin. Aku lihat di yakni istilah kita ya dahi. Di dahinya Nabi SAW, batok istilah kita, itu ada bekas air dan tanah. Berarti tanggal 21. Min subhi ihda iswa isri. Jadi kadang-kadang 21, kadang 23. Di zaman Nabi itu 21. Yang paling diharapkan dari itu secara umum ada 27. Bahkan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim, ya, anakkan yang beliau bersumpah, la yastasni anna lailah 27. Beliau bersumpah, ya, tidak mengecualikan bahwa itu malam 27. Paling diharapkan malam 27, insyaallah. Kemudian disebutkan juga apakah seseorang bisa mendapatkan tanpa dia mengetahui? Ya, ini tidak tahu ini malam Lailatul Qadar atau enggak. Apakah disyaratkan harus mengetahui itu yakin ini malam Lailatul Qadar? Jawabannya adalah walaupun dia tidak tahu kalau pas di malam itu dia melakukan amalan soleh, setelah dia mendapatkan malam Lailatul Qadar. Apa tandanya? Sebutkan bahwa malamnya itu Lailatul Samha, la harah wala baridah. yakni cerah, malamnya tidak panas tidak dingin. Semoga dijamin bin Abdullah. Semoga yang menurut saya yang Muhammad ini menyesuaikan itu. Ya malamnya itu cerah. Kemudian nuzul mator, turun hujan sebentar. Ya Masya Allah, gimana itu? Berarti turun hujan kemudian setelah itu terang kan gitu. Kadang habis turun hujan kan terang. Maksudnya tidak ada awan gitu. Padahal bulan dalam keadaan sudah apa? Ya ini sudah kecil. Kemudian juga ciri yang lain, waktu itu dulu ketika kita di Yaman benar-benar perhatikan itu. Benar-benar sangat bersemangat untuk mengetahui bahwa itu malam Lailatul Qadar. Kalau kemudian yakin bersungguh-sungguh ada. Baik membawa bekal untuk malam itu, tidak tidur sama sekali. Masjid itu penuh. Perempuan juga, masjid perempuan itu penuh juga, Masya Allah. Kalau kemudian nanti mau sahur itu nanti pintu perempuan itu penuh. Sekarang kita kan dulu memanggil keluarga. Ya, kadang berdesak-desakan karena mepet, sudah mau masuk waktu subuh. Misalnya waktu itu sholat itu sudah mau mepet, mulai dari sholat habis sholat isya istirahat sebentar langsung sholat tarawih langsung sampai subuh. Waktu itu yang bawa makanan dan sebagainya. Ketika mau sholat cepat-cepatan. Kemudian ciri yang lain telu syams fi sabihati tilka lailah la syu'a laha. Terbit matahari di pagi harinya itu ya tidak ada pancaran. Dilihat matahari itu seakan-akan kita perhatikan dulu itu ada awan yang berputar-putar di situ. Ya. Tidak kemudian hujan gelap itu enggak, tapi kita tidak bisa melihat, kita masih bisa melihat matahari itu berputar-putar, itu ada awan berputar-putar itu. Itu yang kita perhatikan.
bisa dilihat. Kalau udah siang kan sulit ya, itu masih bisa dilihat. Kemudian berikutnya hadis nomor 689. Apa yang dibaca ketika seseorang merasa itu adalah malam Lailatul Qadar. Wa Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, di sini sahih. Sebutkan di situ sebenarnya Imam Daruqutni mengatakan Abdullah bin Buraidah tidak mendengar dari Aisyah radhiyallahu anha. Tapi di situ ada penguat. Ya, ada penguatnya. Abdullah bin Buraidah diikuti oleh saudaranya itu Sulaiman bin Buraidah. Dan dia menjumpai Aisyah radhiyallahu anha. Di sini sahih. Dari Aisyah radhiyallahu anha, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau mengatakan, qultu, aku katakan, ya Rasulullah, wa Rasulullah, araita in alimtu ayya lailatin lailatul qadar. Bagaimana pendapatmu kalau aku mengetahui dari malam-malam itu di situ ada malam Lailatul Qadar? Ma aqulu fiha, apa yang aku ucapkan di dalamnya? Zikir apa yang aku ucapkan di malam itu? Qala, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, quli, ucapkanlah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha mengampuni, yang mencintai ampunan. Ampunilah aku. Rawal khamsah, diriwayatkan oleh yang 5. Ghairu Abu Dawud. Berarti Imam Ahmad, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Wa sahawi at-Tirmidzi wal Hakim. Disahihkan oleh Imam Tirmidzi dan Hakim. Di sini sahih. Maka dari sini di antara zikir yang diucapkan adalah zikir tadi. Kemudian berikutnya tentang i'tikaf. Iya. Ya, yakni i'tikaf di masjid-masjid sudah lewat pembahasannya, tapi di sini akan dibahas tidak boleh untuk safar kecuali ya safar untuk beribadah kecuali untuk 3 masjid. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, hadis ini muttafaqun alaih. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tushaddu rihal illa ila 3 masajid. Tidak safar kecuali kepada 3 masjid. Al-Masjidul Al-Haram, Masjid Haram, wa masjidi hada, dan masjidmu ini, yakni Masjid Nabawi, wal Masjidul Aqsa, dan Masjid Aqsa yang ada di Palestina. Muttafaqun alaih. Di sini sebuah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apa makna tusyaddu rihal? Tusyaddu rihal, rihal itu adalah jamak dari rahl, yaitu pelana untuk ba'ir, untuk unta, demikian juga mungkin untuk kuda. Ini tali kekang, semisal itu ya, tali kekang. Ya, demikian. Dan itu istilah dari apa? Kinayah dari safar. La di sini la apa? La nafi. La tusyaddu rihal berarti artinya tidak ada. Artinya demikian yang benar. Tidak ada safar. Nafi. Maka ini adalah ablaq, lebih daripada sekedar nahi, larangan. Ini lebih haram daripada jangan safar. Ya, tidak safar kecuali ini menunjukkan larangan lebih. Demikian. Tidak boleh safar, yakni untuk ibadah ya maksudnya, kecuali di 3 masjid. Ini demikian. Itu Masjid Haram yang pahalanya 100.000 kali, selain masjid yang lain, Masjid Nabawi 500 kali, Masjid Aqsa 100 kali. Demikian. Ini 1000 dan ya Masjid Nabawi 1000, kemudian Masjid Aqsa 500. Atau semisal tadi. Kemudian disebutkan di sini menunjukkan keutamaan 3 masjid ini. Wa syari'atu safar ilaiha lil ibadah. Syariat disyariatkan untuk safar kepada tempat-tempat ini tadi untuk ibadah. Seperti sholat. Boleh kita berniat sholat di sana. I'tikaf dan yang lainnya. Adapun masjid-masjid, wa amal masjid asrasah, fattafaqal ulama ala istihbab ityan wa salat. Ini sepakat tentang ini. Sekarang safar kepada selain dari 3 masjid ini. Sebutkan oleh Ibnu Abdul Hadi di Sharhul Munqi, kalau seorang safar dari negeri ke negeri yang lain, seperti safar dari Damaskus menuju Mesir untuk masjidnya itu, mendatangi, niatnya dari sini banyak kita mau ke Masjid Demak umpamanya. Ya, ke situ untuk sholat. Tidak disyariatkan. Sepakat para ulama yang 4. Kalau bernadar seperti itu, kita bernadar, nadar mau ke masjid Masjid Demak umpamanya. Tidak, lam yafi binadrihi, tidak perlu. Tidak boleh untuk dipenuhi nadar itu. Itu. Ya, paham? Jadi tidak boleh niat seperti itu.
Apalagi niat ziarah kubur tidak boleh di masjid Demak umpamanya. Allah Ustaz. Bagaimana kalau nadar ke masjid yang tiga ini dilaksanakan? Ya. Bagaimana ya ziarah kalau kemudian dia nadar untuk sholat di masjid Aqsa yang di Palestina? Maka Nabi SAW ya membimbingkan untuk apa? Sholat di Masjid Nabawi. Jadi kalau nadar ke Palestina di Nabawi lebih mulia lagi, lebih boleh lagi. Tapi kalau kemudian dilaksanakan di sana ya tidak mengapa. Tapi kalau nadarnya di Masjid Nabawi kemudian dilakukan di Masjid Aqsa tidak boleh. Demikian. Adapun ziarah kubur, ya safar untuk ziarah kubur, maka itu adalah manhi anhu, ya itu dilarang padanya. Para ulama mengatakan seperti itu. Walam yunqal an ahadin min al-a'immah ats-tsalatsah khilafu. Tidak ada dari imam-imam yang tiga itu menyelisihinya, tidak boleh. Tidak boleh ziarah kubur ke tempat-tempat tersebut. Selain masjid yang tiga. Jadi tidak boleh ziarah kubur ke tempat-tempat. Ya, ziarah kubur ke tempat-tempat yang lain tidak boleh. Sebagaimana tadi hadisnya disebutkan tadi, tidak ada safar kecuali di tiga masjid. Insyaallah kita akan meneruskan nanti tentang Kitabul Hajj, ya, tentang masalah haji insyaallah. Sampai di sini subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.